Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Ikram Marki. Dan kali ini gue membahas tentang satu dampak atau bahaya dari selfie ya. Enggak satu sih, beberapa dampak ya atau efek yang ditimbulkan dari selfie. Seperti yang kalian tahu ya, sekarang kan maksud gue cewek, cowok, orang tua, anak kecil gitu ya selfie, dikit-dikit selfie, apa-apa selfie gitu ya. Tapi nggak apa-apa sebenarnya lo selfie ya, selama itu lo pakai HP lo sendiri gitu. Dan lo selfie juga yang selama masih wajar-wajar aja gitu maksud gue. Jangan sampai kayak kemarin ada kasus terakhir itu di Jogja. Iya, mahasiswa salah satu universitas di Jogja itu meninggal gara-gara selfie di Gunung Merapi. Jadi dia emang selfie gitu. Bukan selfie sih ya, dia difotoin sama temennya. Jadi ya itu, jadi dia jatuh gara-gara dia difoto di Merapi itu cuma dia foto dia emang di pinggir jurang, maksudnya pinggir kawah. Pokoknya itu emang biasa tempat orang-orang berfoto ya kalau di Merapi. Tapi kemarin tuh dia difoto sama temennya dan ternyata dia ya mungkin emang lagi apes. Dia terpleset dan akhirnya jatuh ke kawah Merapi dan meninggal setelah beberapa hari gitu ya, ditemuin sama tim SAR tuh udah dalam keadaan meninggal. Dan kasus kayak gini tuh sering sih sebenarnya kalau di luar negeri tuh juga. Waktu itu gue pernah baca berita gitu, gue lihat di berita ada orang jatuh juga di jurang. Kalau itu dia selfie juga. Terus kalau ini kan cuma dia difotoin cuma karena emang mungkin dia emang pengen dapat background yang keren kali ya. Jadi dia emang nyari-nyari di pinggir-pinggir kawah. Cuma ya itu bahayanya kayak gitu. Jadi lu jatuh dan lu meninggal. Ya kalau gue sih mending foto di tempat-tempat biasa aja gitu. Nggak harus ke Merapi apalagi di dekat kawahnya ya, daripada lo jatuh dan meninggal kayak ini gitu. Itu sangat bahaya. Maksud gue itu salah satu bahaya selfie. Dan ingat pokoknya yang seperti yang gue bilang tadi, lu selfie bebas, boleh aja asal masih lihat kondisi gitu. Kemarin gue baca berita ada juga yang apes gara-gara berfoto ya saat wisuda. Dan ini kalau ini dia selfie. Namanya itu si Muhammad Radzi namanya. Jadi mahasiswa Malaysia itu di Universitas Teknologi Mara di Malaysia. Jadi dia wisuda, waktu dipanggil ya biasanya kan kalau wisuda itu kan wisudawan itu kan dipanggil ke depan ya. Panggil ke depan gitu misalkan Ikram Marki, gue ke depan, dikasih ijazah, dikasih salaman gitu sama rektornya. Nah pas dia dikasih itu, pas dia ke depan dia selfie katanya. Jadi dia selfie sama rektornya dan kata wakil rektornya itu adalah pencemaran nama baik kampus katanya, itu nggak boleh. Dan akhirnya lo tau nggak yang tadinya dia harus wisuda hari itu ditunda jadi 2 tahun kemudian. Pahit banget nggak? Maksudnya lu udah itu lu mengekspresikan kebahagiaan lu gitu dengan selfie karena lu wisuda hari itu, tapi ternyata gara-gara lu selfie yang lu nggak melihat menyesuaikan dengan keadaan sekitar lu, akhirnya wisuda lu ditunda 2 tahun. Lu 2 tahun nungguin wisuda lu ngapain? Kerja nggak bisa. Karena ijazah lu kan belum dikasih, kan lu belum wisuda. Jadi kalau misalkan lu selfie atau berfoto itu ya lu harus lihat-lihat keadaan sekitar lu. Kayak misalkan gue juga kalau misalkan foto-foto juga misalkan lagi di tempat wisata atau di jalan ya lu harus lihat-lihat juga. Misalkan lu di jalan gitu ya berfoto, jangan di tengah jalan. Kalau enggak lu berfoto lagi di bangunan apa ya jangan yang tempat-tempat yang sekiranya lu cuma pengen kelihatan keren aja gitu, tapi lu nyari tempat yang susah-susah gitu. Jadi kayak yang tadi ya jatuh di kawah Merapi. Jadi kalau emang foto mah biasa-biasa aja sih, maksud gua nggak usah yang aneh-aneh lah. Kalau emang lu pengen foto gimana gitu ya nggak usah aneh-aneh. Karena sebenarnya sih belum mau foto di mana juga itu nggak penting sebenarnya. Yang penting tuh safety first lah, pokoknya keamanan ini ya. Keselamatan itu yang nomor 1. Jadi ya pokoknya pesan moralnya dari beberapa kasus belakangan ini ya, yaitu dari bahayanya lu berfoto di tempat yang membahayakan nyawa lu dan selfie di tempat yang sekiranya lu nggak melihat suasana atau kondisi keadaan gitu. Pesan moralnya adalah lu harus lebih bisa mengontrol diri lu sendiri. Itu maksud gue. Jadi ketika lu lagi di tempat mana gitu, kayak misalkan itu lagi di Gunung Merapi atau di tempat yang mana gitu, jurang, pokoknya tempat berbahaya, ya lu berfoto-foto aja tapi jangan yang membahayakan nyawa lo. Dan kalau misalkan untuk yang tadi lu selfie di mana gitu, selfie boleh aja, tapi lu jangan selfie yang aneh-aneh yang sampai membahayakan itu lu juga gitu, mengancam kayak yang tadi kan wisuda ditunda 2 tahun. Jadi bebas aja ya, itulah pokoknya biar lu nggak merugikan diri lu sendiri dan merugikan orang lain, seperti itu ya. Itulah pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai guys, makasih ya buat kalian yang udah nonton video-video aku di Dikidi Channel. Dan jangan lupa subscribe ya di Dikidi Channel biar bisa lihat video-video aku yang lainnya. Makasih semuanya, dadah.